Ya, kita lanjutkan. Anak-anak setelah rehat tentu merasa lebih segar lagi. Sekarang kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Dari awal kita telah membahas mengenai mengapa penggaris plastik yang digosok-gosok dengan rambut dapat menarik bulu ayam atau potongan kertas kecil-kecil. Hal ini kita akan pelajari tentang muatan listrik pada benda. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Apa yang terjadi dengan penggaris plastik dan bulu ayam atau potongan kertas kecil-kecil sehingga potongan kertas kecil-kecil atau bulu ayam dapat tertarik oleh penggaris plastik? Berikutnya, coba perhatikan muatan listrik pada suatu benda. Kita di sini akan melakukan kegiatan yang pertama, tujuan menentukan jenis muatan listrik pada benda, alat dan bahan, kaca, penggaris plastik, kain sutra, dan kain wol. Lalu kegiatan pengamatan. Yang pertama, gosok-gosokkan penggaris plastik pada kain wol atau rambut. Yang kedua, gantungkan penggaris plastik yang telah digosok dengan kain wol pada statif dengan tali. Yang ketiga, gosok-gosokkan penggaris plastik yang lain pada kain wol atau rambut. Yang keempat, dekatkan penggaris plastik yang digantung dengan penggaris plastik yang dipegang tangan. Yang kelima, amati apa yang terjadi dengan penggaris plastik yang digantung tali. Yang keenam, gosok-gosokkan kain sutra pada kaca. Yang keenam, dekatkan kaca pada penggaris plastik yang digantung. Yang kedelapan, amati apa yang terjadi dengan penggaris plastik ketika didekati kaca. Yang kelima, gantung kaca yang telah digosok dengan kain sutra pada statif dengan tali. Yang ke-10, gosok-gosokkan kain sutra pada batang kaca yang lain. 11. Dekatkan kaca pada kaca yang tergantung. 12. Amati apa yang terjadi dengan kaca yang tergantung ketika didekati kaca. Berikutnya, coba anak-anak isi tabel berikut ini. Perhatikan tabelnya. Hasil pengamatan gaya yang muncul jika plastik didekati plastik. Iya, betul. Di sini pada kolom ini adalah tolak menolak. Iya. Lalu pada kolom berikutnya, jika plastik didekati kaca, maka gaya yang muncul adalah iya, betul, tarik-menarik. Jika kaca digosok dengan kaca, maka gaya yang terjadi adalah iya, betul, tolak-menolak. Jadi, kesimpulan apakah yang dapat kita tarik pada kegiatan di atas? Kesimpulan apakah penggaris plastik memiliki jenis muatan yang sama dengan jenis muatan kaca? Ayo coba pikirkan. Iya, tentu tidak sama jenisnya. Penggaris plastik menjadi bermuatan
negatif, sedangkan kaca menjadi bermuatan positif. Berikutnya, 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 mendapatkan muatan listrik pada benda dengan menggosok. Kesimpulan, apakah penggaris plastik memiliki jenis muatan yang sama dengan jenis muatan kaca? Berikutnya, kita perhatikan apakah penggaris plastik memiliki jenis muatan yang sama dengan jenis muatan kaca? Kalau begitu, penggaris plastik yang telah digosok dengan kain wool atau rambut, kita tetapkan menjadi bermuatan listrik dengan jenis apa? Berikutnya, perhatikan. Dan pada kaca yang telah digosok dengan kain sutra, kita tetapkan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Sudah paham anak-anak semua? Supaya anak-anak kalau kurang jelas dapat membaca buku IPA, ya, buku paket IPA kelas 9 yang sudah anak-anak pinjam semuanya. Berikutnya kita lanjutkan pelajarannya. Mendapatkan muatan listrik pada benda dengan menggosok. Coba kita perhatikan gambar berikutnya. Ada benda, coba perhatikan benda ini bermuatan listrik atau tidak. Iya, betul. Benda ini adalah benda netral. Mengapa netral? Iya, betul. Karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Protonnya di sini di atas 4, elektronnya juga 4. Yang bagian bawah protonnya 4, elektronnya juga 4. Jadi jumlah proton dan elektron sama, di mana proton dan elektron saling berpasangan. Kita perhatikan berikutnya. Ketika kedua benda ini netral, lalu kain woolnya ini juga netral, kita perhatikan apa yang terjadi. Nah, lalu berikutnya, mendapatkan muatan listrik pada benda dengan cara digosok. Coba perhatikan gambar berikut. Ada benda bermuatan netral. Lalu kain wool juga bermuatan netral. Coba perhatikan jumlah proton dan elektron. Ya, betul.
Pada benda netral, jumlah proton berjumlah 8, sedangkan elektronnya berjumlah juga 8. Karena proton dan neutron jumlahnya sama, maka benda ini netral. Begitu juga pada kain wool. Kain wool bermuatan positif 8 dan bermuatan negatif atau elektron juga 8. Jadi kain wool bersifat bermuatan listrik netral. Berikutnya, apa yang terjadi setelah benda ini digosok dengan kain wool? Kita katakan benda yang digosok adalah penggaris plastik atau sisir plastik. Berikutnya, kesimpulan dari kegiatan tersebut adalah plastik yang digosok dengan kain wool, maka plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron pada kain wool pindah pada penggaris plastik atau sisir plastik tersebut. Berikutnya, mendapatkan muatan listrik pada benda dengan menggosok. Kita perhatikan berikutnya. Yang kedua, ada benda netral. Kita katakan benda netral ini sebuah batang kaca bermuatan listrik positif 8 dan bermuatan negatif atau elektron juga 8. Lalu berikutnya, kain sutra juga bermuatan listrik positif 8 dan bermuatan negatif atau elektron juga 8. Jadi kedua benda ini bermuatan listrik netral atau tidak bermuatan listrik. Berikutnya, apa yang terjadi jika kita gosok? Tentu anak-anak dapat menyimpulkan dari peristiwa tersebut. Kalian pikirkan apa kesimpulan kalian? Betul. Kaca yang digosok-gosok dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif. Karena elektron pada kaca akan berpindah ke kain sutra. Sudah jelas anak-anak? Bagus. Kalau sudah jelas. Berikutnya, kita lanjutkan tentang interaksi antar muatan listrik. Coba kita perhatikan gambar berikut. Batang kaca yang telah digosok dengan kain sutra, kalau saling didekatkan, maka yang terjadi akan ditolak atau saling tolak-menolak. Karena apa? Berikutnya. Betul. Kaca yang telah digosok kain sutra, maka akan bermuatan listrik positif. Maka dikatakan kedua jenis batang kaca itu bermuatan sejenis bila didekatkan saling tolak-menolak. Di jawaban anak-anak 100.
Sudah betul semua. Berikutnya. Iya. Jika plastik bermuatan negatif, lalu batang kaca bermuatan positif, apa yang terjadi kalau kita dekatkan? Kita perhatikan peristiwa berikut. Iya. Apa yang terjadi? Iya, betul. Batang kaca dan plastik dapat ditarik atau dikatakan tarik-menarik. Mengapa hal ini bisa terjadi? Iya, betul jawaban anak-anak. Muatan tidak sejenis bila didekatkan saling tarik-menarik. 100 jawaban anak-anak. Selanjutnya kita perhatikan ya, untuk membasuh kolom kita lihat dulu supaya anak-anak lebih fresh. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu